Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muada Fatilima dengan NIM 13462230065, kelas A Rekam Medis dan Informasi Kesehatan semester 4 dengan mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis, dosen pengampu Ibu Nurul Laili, SMIK. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial cara menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rumus WISN dan FTE. Rumus WISN berdasarkan data pelaporan kunjungan pasien pada tahun 2024 dinyatakan bahwa kunjungan rawat inap adalah 37.520, kunjungan rawat jalan 18.000 dan IGD 12.000 orang. Di sini ada jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Nah, jumlah hari kerja dalam setahun tergantung pada sistem kerja yang diterapkan. Jika 6 hari kerja per minggu, maka ada 312 hari kerja dalam setahun. Nah, kemudian di sini ada cuti tahunan, waktu kerja 12 hari per tahun. Selanjutnya ada pendidikan dan latihan, itu waktu kerja 5 hari per tahun. Setelah itu hari libur nasional, dia ada 27 hari per tahun. Ketidakhadiran kerja, dia 7 hari per tahun. Kemudian waktu kerja 8 jam per hari. Untuk mendapatkan hasil dari waktu kerja hari per tahun, kita menjumlahkan terlebih dahulu cuti tahunan, pendidikan dan latihan, hari libur nasional, ketidakhadiran kerja, kemudian waktu kerja. Setelah semua dijumlahkan, kemudian kita kurangi dengan hari kerja per tahun. Hasilnya 261. Nah, untuk jam kerja per tahun, hasilnya kita dapatkan dari 261 kali 8. Dapatlah 2088 jam per tahun. Nah, untuk waktu kerja dari total yang akan kita dapatkan, di mana 2088 kali 60, karena 1 jam itu 60 menit. Nah, ini kan ada dari jam, kemudian kemudian rubah ke menit. Sehingganya jumlah akhir dari waktu kerja ada 125.280 menit per tahun. Kemudian ada unit kerja dan kategori SDM, kegiatan analising, keterampilan. Yang pertama memeriksa kelengkapan, kedua mengidentifikasi ketidaklengkapan. Sikap, yang pertama itu teliti, kedua ramah, 3 jujur, dan 4 komunikatif. Pendidikan, D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Standar beban kerja, jadi sini kategori SDM, D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Unit kerja atau kegiatan pokok analising, yang pertama itu memeriksa kelengkapan, kedua menilai konsistensi data, ketiga mengidentifikasi ketidaklengkapan, keempat mengusulkan koreksi. Kemudian di sini ada rata-rata waktu, ada 5,8 menit, 3,3 menit, 2,3 menit, kemudian 3,5 menit. Nah, untuk mendapatkan hasil rata-rata dari waktu tersebut, kita jumlahkan terlebih dahulu dari 5,8, 3,3, 2,3, 3,5. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan 4. Jumlahnya dapat 3,72 menit.
Nah, untuk mendapatkan hasil standar beban kerja, kita masuk pada rumus. Standar beban kerja sama dengan 125.280 menit per tahun. Nah, ini dapat dari mana? Tentunya kita dapat dari jumlah waktu kerja tersedia dalam 1 tahun. Itu 125.280 menit per tahun. Nah, kemudian dia dibagi dengan 3,72 menit. Tentunya hasilnya kita dapat dari rata-rata waktu standar beban kerja. Nah, hasil dari 125.280 menit per tahun dibagi 3,72 menit itu sama dengan 33.677,4. Kita masuk pada standar kelonggaran. Yang pertama, waktu kerja tersedia itu 125.280 menit per tahun. Kemudian faktor kelonggaran, dia ada dua. Yang pertama itu rapat, kemudian isoma, istirahat, sholat, dan makan. Untuk rapat sendiri, dia 2 jam per minggu, 2 jam kali 52 minggu per tahun, sama dengan 104 jam per tahun. Nah, untuk mendapatkan hasil 6.240, 104 jam per tahun tadi dikalikan dengan 60, maka hasilnya 6.240 menit per tahun. Untuk isoma sendiri, dia 60 menit per hari sama dengan 6 jam per minggu atau 6 jam kali 52 minggu per tahun sama dengan 312 jam per tahun. Untuk mendapatkan hasil 18.720 menit per tahun, itu 312 dikalikan 60, maka hasilnya 18.720 menit per tahun. Maka standar kelonggaran 6.240 tambah atau dijumlahkan dengan 1.872 menit per tahun dibagi dengan waktu kerja tersedia 125.280 menit per tahun, maka hasilnya dapat 0,19. Kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 37.520, kunjungan rawat jalan 18.000 dan IGD 12.000 orang, maka kuantitas untuk petugas analising adalah 67.520. Hasil dari 67.520 itu penjumlahan dari rawat inap, rawat jalan, dan IGD. Dan jika standar beban kerja bagian analising adalah 33.677,4 menit dan standar kelonggaran adalah 0,19. Seperti rumus FTE di 3 tahun terakhir itu 2022, 2023, 2024. Nah, jumlah pasien rawat inap di tahun 2022 itu ada 23.675, kemudian di tahun 2023 itu ada 31.834, di tahun 2024 ada 37.520. Nah, untuk mendapatkan hasil akhir, kita jumlahkan jumlah pasien rawat inap dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Jadi, jumlah akhirnya itu 93.029. Untuk tugas pokok petugas analising, pertama itu memeriksa kelengkapan, kedua menilai konsistensi data, yang ketiga mengidentifikasi ketidakkelengkapan, yang keempat mengusulkan koreksi. Waktu kerja Senin sampai Kamis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi total waktu kerja itu ada 8 jam. Sementara di hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore, total waktu kerja itu ada 4 jam.
Kemudian di hari Sabtu, dia sama seperti di hari Senin sampai Kamis, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi totalnya ada 8 jam. Nah, kemudian total akhir dari jam kerja seminggu sama dengan 44 jam. Dimana didapatkan dari manakah hasil 44 jam, yaitu dari 8 jam kali 4, karena Senin sampai Kamis itu 4 hari, kemudian dikalikan dengan 8 jam sama dengan 32. Kemudian 32 tambah 4 jam dengan tambah 8 jam. Nah, total dari keseluruhan itu ada 44 jam kerja dalam seminggu. Kemudian angka ideal yang pertama itu 1 tahun sama dengan 52 minggu. Kemudian kedua, cuti per tahun dia 2 minggu, 3 hari libur per tahun 3 minggu, 4 minggu kerja per tahun sama dengan 47 minggu. Nah, untuk mendapatkan hasil dari 47 minggu kerja per tahun ini, kita jumlahkan terlebih dahulu cuti per tahun dengan hari libur per tahun. Nah, dia berarti dapat 5. Kemudian 1 tahun sama dengan 52 minggu ini dikurangi dengan 5. Nah, jadi hasilnya dapat 47 minggu kerja per tahun. Nah, untuk jam kerja per minggu kan sudah didapatkan dari total jam kerja seminggu tadi. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil jam kerja per tahun, dia dikalikan minggu kerja per tahun, 47 minggu kali jam kerja per minggu, 44 jam. Jadi 47 kali 44 sama dengan 2068 jam per tahun. Nah, untuk capaian 3 tahun terakhir, di tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024, dengan jumlah pasien rawat inap, di tahun 2022 itu 23.675 pasien, di tahun 2023 31.834 pasien, dan di 2024 ada 37.520 pasien rawat inap. Jadi jumlah dari keseluruhan 3 tahun terakhir ini ada 93.029 pasien rawat inap. Sebelum kita tarik garis X, kita mencari terlebih dahulu garis tengah, dan garis tengahnya itu berada di tahun 2023 dengan jumlah pasien rawat inap 31.834. Setelah kita mendapatkan garis tengah tersebut, kita bisa menetapkan min satunya itu ada di tahun 2022, lalu satunya itu ada di tahun 2024. Nah, setelah nilai X-nya sudah didapat, maka kita mencari nilai XY. Y-nya itu ada di jumlah pasien rawat inap di tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti min 23.675 itu kita kalikan 23.675 kali min 1. Hasilnya min 23.675. Nah, untuk di tahun 2023, Y-nya itu 31.834, X-nya 0. Maka jika dikalikan pasti hasilnya juga akan 0, baik dari XY maupun X kuadrat. Nah,
Sedangkan di tahun 2024 nilai Y-nya itu 37.520 dan nilai X-nya itu 1, maka hasil dari XY adalah 37.520. Kenapa di tahun 2022 kita mendapatkan nilai X itu min? Karena plus 23.675 kali min 1. Nah, plus kali min itu sama dengan min. Nah, lanjut di hasil X kuadrat. Kenapa sampai dapat 1? 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka jumlah dari 3 tahun terakhir dengan jumlah pasien rawat inap itu 93.029. Kemudian jumlah akhir dari XY-nya itu 13.845 dan jumlah akhir dari X kuadrat itu sama dengan 2. Untuk beban kerja, di sini ada A sama dengan sigma Y bagi N sama dengan nilai dari sigma Y sama dengan 93.029. Hasil dari jumlah pasien rawat inap dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena capaian 3 tahun terakhir, tahun 2022, 2023, dan 2024. Kemudian hasil dari 93.029 bagi 3 sama dengan 31.010. Nah, selanjutnya di sini ada rumus sigma XY bagi sigma X kuadrat sama dengan nilai dari sigma XY adalah 13.845 bagi 2. Kenapa 2? Karena hasil dari sigma X kuadrat itu sama dengan 2. Maka total dari pembagian antara 13.845 bagi 2 sama dengan 6.922,5. Beban kerja di tahun 2025 Y sama dengan A tambah BX sama dengan nilai A-nya adalah 31.010 tambah nilai BX-nya adalah 6.922,5 kali 3. Kenapa kali 3? Karena di 3 tahun terakhir. Nah, didapatlah hasil 31.010 tambah 20.767,5. Nah, dari manakah 27.367,5 ini dihasilkan? Ini dihasilkan dari perkalian antara 6.922,5 kali 3. Didapatlah hasil 20.767,5. Nah, hasil akhir dari penjumlahan antara 31.010 tambah 20.767,5 sama dengan 51.777,5. Itu hasil akhir dari beban kerja di tahun 2025 sesuai dengan rumus. Nah, selanjutnya di sini ada standar waktu kerja. Hasil 10 kali pengamatan. Pengamatan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu atau detik. Nah, dari waktu atau detik ini, dari 1 sampai 10, dia dijumlahkan. Dapatlah hasil 825. Kemudian di standar waktu kerja, di sini ada rumus, yaitu waktu normal sama dengan jumlah waktu pengamatan bagi jumlah pengamatan. Nah, jumlah waktu pengamatan itu sama dengan 825, seperti yang di
atas sini standar waktu kerja. Kemudian jumlah pengamatan itu bagi 10. Dapatlah hasil pembagian dari 825 bagi 10 sama dengan 82,5. Standar waktu kerja sama dengan waktu normal tambah dalam kurung waktu normal kali persen allowance. Kemudian hasil dari waktu normal sama dengan 82,5 tambah waktu normal 82,5 kali X allowance. Hasil ketetapan nilai dari persen allowance ini dia sama dengan 15%. Maka dapat dijabarkan 82,5 tambah 82,5 untuk mendapatkan hasil 12,37, maka kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung ini, yaitu 82,5 kali 15%, dapatlah 12,37. Untuk hasil akhir dari penjumlahan antara 82,5 tambah 12,37, yaitu didapatkan hasil sama dengan 94,87. Nah, target per jam, di sini ada rumus target per jam sama dengan 1 jam bagi standar waktu. 1 jam dia sama dengan 3.600 detik. Untuk standar waktunya didapatkan hasil 98,87. Yang di sini. Nah, kemudian hasil dari pembagian antara 3.600 bagi 98,87 adalah 36,41. Selanjutnya, yang terakhir ada kebutuhan jumlah tenaga kerja. Ada rumusnya, yaitu jumlah beban kerja per tahun bagi target per jam kali jumlah jam kerja per tahun. Jumlah beban kerja per tahun itu 51.775,5. Bagi target per jam dia 36,41 kali jumlah jam kerja per tahun, yaitu 2068. Didapatkanlah hasil akhir yaitu 0,68. Itulah tutorial cara menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan rumus WSN dan FTE. Saya Siti Muada Fatilima mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.